Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah, pada kajian hari ketiga ya, malam keempat di hari itikaf ini, seperti biasa di sesi pertama akan diisi insyaallah kajian sirah nabawiyah. Setelah kemarin kita sampai sepersusuan gitu San, bab kemarin tuh, kalau tidak salah itu ya. Nah, baik, kita langsung saja menyambung episode yang kemarin gitu kan, tanpa berlama-lama lagi. Waktu dan tempat pesan mangga. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ya, para hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan tentang sirah perjalanan hidup sekaligus perjalanan dakwah Nabi SAW, terutama ketika beliau diangkat ya menjadi seorang nabi atau seorang rasul. Namun sebelum ke sana ya, sebelumnya kita telah sampai pada kondisi nabi ya di dalam usia yang masih kecil ya. Di usia 6 tahun beliau ditinggal wafat oleh ibunya, kemudian usia 8 tahun, 2 tahun kemudian ditinggal wafat juga oleh kakeknya ya. Maka pada usia 8 tahun kepengurusan pemeliharaan beliau itu diserahkan kepada pamannya, yaitu Abu Thalib ya, seorang paman yang sangat mencintainya seperti kakeknya, melebihi cinta kepada anak-anaknya. Ya, meskipun Abu Thalib ini kehidupannya sangat sederhana ya, mukilan pilmal ya, jadi mukil ya, sangat kurang ya. Ya, tapi karena keberkahan yang ada pada diri Nabi SAW, sehingga makanan yang secara ukuran cukup untuk seorang ternyata mampu ya mencukupi untuk semua keluarganya. Nah, di usia remaja ya, sekitar usia 12 tahun ya, Abu Thalib ini ya, sengaja membawa pergi ya untuk berniaga, untuk berdagang dari Mekah ke kota Syam ya, karena dia tidak tega membiarkan Rasulullah hidup ya, walaupun usia masih remaja, tinggal di Mekah seorang diri ya, tanpa ada orang yang melindunginya. Nah, atas dasar rasa itulah, kasihan dan kasih sayang, maka terpaksa Abu Thalib membawanya berdagang dari usia yang masih remaja 12 tahun ya. 12 tahun 2 bulan 10 hari ya. Nah, ketika di tengah perjalanan sebelum memasuki kota Syam, maka Abu Thalib dan kelompoknya ya, para pedagang ya, kafilah dagang itu, beliau singgah ya di sebuah daerah ya, sebuah tempat ya, sebelum memasuki kota Syam ya. Katanya di kota Busro ya, itu arah menuju Syam. Tapi belum masuk kota Syam atau Syria sekarang. Maka tiba-tiba di tempat itu ada seorang pendeta besar ya, seorang rahib yang bernama ya, ada yang tahu ya siapa namanya? Pendeta itu dari bangsa Nasrani ya, yang sangat konsisten kepada agama Nabi Isa ya, itu bernama Buhairo ya. Siapa? Buhairo ya, jadi ar-rahib, jadi pendeta ya. Maka beliau masuk ya ke tenda Abu Thalib dan ya
ya, berbicara ngobrol secara empat mata. Ya, di samping barangkali di sana ada Nabi ya, di dekat Abu Thalib. Ya, tanpa melihat lama ya, mungkin secara feeling ya, tanda-tanda kenabian sudah ada pada diri Rasulullah. Dan ini memang bisa diketahui ya oleh orang-orang yang soleh, itu orang-orang yang konsisten kepada agama para nabi. Nah, di saat itu mungkin agama yang atau syariat yang masih ya berlaku lah ya di zaman itu, yaitu syariat Nabi Isa alaihissalam ya. Dalam kitab Injil ya, bahkan dalam kitab Taurat, tanda-tanda kenabian ini sudah disebutkan. Maka langsung saja ketika dia melihat ya Rasulullah yang masih remaja usia 12 tahun, langsung dia berkomentar, hada sayyidul alamin, hada rasulur rabbil alamin. Ini adalah pemimpinnya umat manusia. Ini adalah rasulnya semesta alam. Jadi rasul ya, pemimpin atau para rasul. Ada yab'asuhullah rahmatan lil alamin. Orang ini adalah orang yang diutus oleh Allah untuk membawa rahmat bagi semesta alam. Ya, akhirnya mereka mungkin yang hadir rada keheranan ya. Dari mana tahu ya, terutama Abu Thalib, bahwa anak ini akan menjadi seorang rasul, akan menjadi pemimpin besar di kemudian hari. Maka beliau menjawab ya, pendeta ini, innakum hina asyraktum bain minal aqabah, sesungguhnya kalian ketika kalian menuju di daerah Aqabah, lam yabqa hajarun wala syajarun, maka tidak ada ya sebuah batu atau satu pohon pun illa khara sajidan, melainkan akan tersungkur sujud gitu kan. Jadi Bukhairo ya menyatakan ya, ketika engkau membawa anak ini berangkat dari Aqabah ya, menuju sebuah tempat, maka tidak dilewati sebuah pohon atau sebuah batu, melainkan pohon itu dan batu itu akan sujud kepada orang ini. Wala yasjudani illa linabi, yang batu dan pohon tidak akan sujud kecuali kepada seorang nabi. Wa inni a'rifuhu bi khatamin nubuwah asfala min ghadrufi katifihi mislat tufaha. Dan sungguhnya aku sangat tahu ada tanda kenabian, cincin kenabian. Jadi ada cincin kenabian di daerah di bawah pundaknya. Jadi di bawah pundaknya itu ada tanda semacam ya, cincinnya ya, seperti tupahah, seperti buah. Jadi tupah itu buah ya, di buah-buahan ada tanda. Dan ini memang Anas bin Malik itu pernah melihat. Jadi ada semacam ada stempel lah. Ya, jadi di bawah pundak ya, di sini ya, di belakang ini ya, itu jadi si gaya cap kecil. Ya, diulang gini, kalau orang lahir kan suka ada tanda ya, tanda itu. Ya. Ini mungkin juga sudah ada ya. Nah, dari mana dia tahu bahwa Nabi itu memiliki tanda lahir ya, tanda kenabian? Wa inna najiduhu fi kutubina. Kami mendapati ciri-ciri ini dalam kitab-kitab kami. Termasuk sujudnya pepohonan dan bebatuan. Kan pohon kurma dulu Nabi kan ketika sebelum dibuatkan mimbar kan suka bersandar kepada pohon kurma. Nah, ketika dibuatkan pohon kurma, mimbar, Nabi kan beralih, itu si pohon kurma itu mengeluarkan suara ya. Ya, suara. Ya, jadi ada suara ini sehingga mungkin suara tawonnya. Nah, itu suara itu adalah tangisan, rintihan. Karena pohon itu tidak lagi ya disandari oleh Nabi. Ada itu suara. Ada suara ya. Dan itu terdengar oleh sahabat. Itu suara itu adalah suara tangisan. Karena merasa sedih ya. Nabi sudah lagi tidak bersandar kepada pohon. Nah, akhirnya karena tahu kan ini adalah
nabi, calon nabi, maka Abu Thalib dan para pedagangnya itu, para sahabat-sahabat beliau itu dimuliakan secara luar biasa, dihormati, dimuliakan oleh pendeta ini gitu, dan mungkin kaumnya. Bahkan dia pun memohon kepada Abu Thalib untuk tidak meneruskan perjalanan ke Syam, agar anak ini dibawa pulang, karena takut ketika sampai di Syam kan bagi basis orang Yahudi, ya, jadi Yahudi dari Romawi, ya, Roman, takut akan dibunuh. Nah, jadi pasti orang Yahudi kan tahu, ya, tanda-tanda kenabian mereka lebih tahu lah, mereka akan menunggu, apalagi bukan dari kelompok Yahudi, ya, dari orang Arab. Kayaknya Abu Thalib ya terpaksa membawa kembali Nabi alaihissalam, ya, sebelum memasuki kota Syam. Nah, jadi ini bukti, ya, jadi tanda-tanda kenabian, kerasulan dalam diri Muhammad sejak kecil itu sudah diketahui ternyata oleh orang-orang yang taat, yang soleh, ya, yang hanya diketahui ya tadi oleh orang-orang yang mempelajari agama Allah secara benar, gitu, ya. Tapi kan oleh orang Arab nggak ada yang tahu, ya, ada yang tahu, ya. Nah, kemudian Abu Thalib pun membawa pulang. Pada usia sekitar 20 tahun itu terjadi peperangan antara kabilah Quraisy dan kabilah sekitarnya. Sebutnya Harbul Pujar, peperangan para pendosa. Disebut para pendosa karena perang ini terjadi di Ka'bah, di Masjidil Haram, sebuah tempat yang sangat dihormati, dimuliakan, ya. Tapi terjadi peperangan yang sangat luar biasa, yaitu di daerah Pasar Ungkad, ya, di antara dua kabilah, ya, beberapa kabilah Quraisy dengan Kinanah, ya, kelompoknya melawan kabilah Qais bin Ailan, ya. Jadi ada beberapa kabilah, ada dua kubu, ya. Maka terjadilah perangan sehingga menimbulkan beberapa korban dari dua kabilah ini, dari dua kelompok ini, ya. Nah, yang menarik itu kan setelah mereka berdamai, mereka untuk menghitung, ya, korban-korban dari dua pihak ini, gitu, ya. Maka barang siapa yang didapati, ya, korbannya lebih banyak, ya, akhoda diatas zaid, maka yang lebihnya, jadi misalnya yang ini 70, ini 50. Nah, yang lebihnya itu, ya, harus ada diat, ya. Jadi tetap, jadi nggak beres peperangan teh gitunya, berdamai lagi, kemudian ada denda, denda untuk membayar denda kepada keluarga korban. Ya, menarik lah gitu, ya. Ya, jadi menarik gitu. Jadi anehnya. Ya, silakan. Ya, itu hari, ya, harusnya kan kalau, ya, setelah perang itunya, setelah damai didenda, yang menang harus memberikan denda kepada yang kalah. Padahal mah geus tong perangnya cek urang. Ya, seperti orang Yahudi kan, orang Yahudi itu di Madinah ada 3 suku, ya, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidhah, ya. Quraidhah, ya. Nah, ini bani-bani ini pun 3 bani ini punya suku masing-masing, Aus dan Khazraj. Nah, itu mereka suka terjadi peperangan. Nah, tapi setelah terjadi peperangan, apabila ada yang ditawan dari kalangan Yahudi, maka siapapun orangnya harus membebaskan dan harus menebus kalau ada tebusan. Jadi aneh gitu. Jadi ketika mereka jadi korban gitu, ya, mereka saling membantu, menolong, membebaskan. Ya, tapi ketika, ya, sebelum terjadi peperangan mereka harus berperang. Bahkan seharusnya ya udah kalau memang di akhirnya harus dibantu, kenapa harus perang gitu? Ini yang menarik. Aja Jalia pun seperti itu. Ya mungkin karena suasana mungkin, ya. Bisa karena suasana politik, suhu, ya, berita itu kan sama. Seperti Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah kan, itu karena suasana banyak suasana politik yang panas, itu banyak fitnah, tuduhan.
akhirnya terjadi peperangan ya, di perang sipil antara Muawiyah dan Ali. Tapi setelah terjadi peperangan ya, dua pihak itu menyesal ya, bahkan itu sampai menangis ketika melihat Tolhah ya, sahabatnya yang menjadi musuhnya dalam perang itu ya, terbunuh kan, menangis ya. Nah, jadi kita pun mungkin sama ya gitu ya. Jadi hari Kercan ada korban, wah semangat ingin ingin melampiaskan ya. Tapi yang jadi korban mah kadang menyesal ya. Nah, ini pun sama. Jadi akhirnya disepakatilah, maka nanti siapa yang ya, ada jatuh korban ya yang banyak ya, maka yang jadi korbannya yang menjadi korbannya itu ya dia atau yang membunuhnya dia harus membayar diat denda kepada keluarga korban. Akhirnya wadaul harba, maka dihentikanlah peperangan ya, maka wahadamu mawaqa bainahum minal adawasya, kemudian permusuhan dan kebencian pun ya harus dihilangkan. Akhirnya berhenti aja peperangan itu. Nah, pada usia ini 20 tahun ini Rasulullah hadir dalam perang ini meskipun hanya sebatas membantu menyiapkan panah ya untuk pamannya yaitu Abu Thalib gitu ya. Nah, perang ini disebut Harbul Fujar ya, perang para pendosa. Karena mereka yang menodai kehormatan kemuliaan Masjidil Haram, yaitu Mekah. Mekah itu sangat dimuliakan, dihormati ya. Ya, jadi sangat tidak boleh ada peperangan, pertumpahan darah. Ya, tapi karena tadi ya ambisi ya atau apalah ya, berita yang simpang siur, fitnah dan lain sebagainya, mungkin ada oknum biasanya itu bisa tidak tertahan. Nah, jadi ini menunjukkan kepada kita ya, jadi harus hati-hati ya, pelan-pelan, jangan mudah terbawa suasana atau emosi yang akan menyulut kepada peperangan. Nah, Nabi itu di usia muda sudah mulai belajar tadi cara berdagang di usia masih remaja, di usia muda Rasulullah sudah terjun ke medan pertempuran lah, walaupun pertempurannya ya skala kecil ya antar kabilah. Nah, di bulan Dzulqa'dah masih dalam ya suasana perang lah ya, setelah beberapa waktu usai peperangan ini maka terjadilah kesepakatan ya. Jadi tadi ya kelompok-kelompok yang asalnya menimbulkan saling membenci ya, saling memusuhi, saling berperang ini ya, setelah mungkin mereka bermusyawarah, berpikir secara panjang gitu kan, harusnya sesama kabilah, sama suku Arab harus saling menguatkan, maka terjadilah kesepakatan. Jadi ada 5 suku besar, 5 kabilah besar membuat sumpah, namanya kesepakatan. Masing-masing mereka berjanji untuk saling membela, ya, untuk saling mendukung ya itu. Setelah beberapa waktu dari peperangan ini, ya, awalnya karena adalah oknum mungkinnya sebagian kabilah yang kurang baik gitu ya, yang tidak amanah. Ya, persoalannya sebenarnya masalah kecil ya, persoal barang ya, barang yang dikirim oleh seseorang ya, yaitu dibawa ke Mekah, di luar Mekah dia membawa barang dagangan, kemudian dibeli ya barang dagangan itu oleh Al-As Ibnu Wa'il As-Sahmi ya. Tapi ketika dibeli ya tidak dibayar gitu, atau mungkin dibayarnya separuh lagi. Pokoknya haknya tidak dituntaskan. Ya, sehingga kan dia melapor kan kepada sukunya yang ada di luar Mekah ya, kepada Bani Makhzum, Bani Jumah, Bani Sahamah, pokoknya ya falam yaktarisulahu, terido kan, akhirnya mereka datang membawa ya, mungkin pasukan lah ya. Nah, maka di saat itu juga ya dari pihak orang-orang ya Mekah ya membela kan, tidak mau kalau ya sukunya atau kabilahnya yaitu Al-As bin Abi Wa'il dari wilayah Mekah gitu ya akan diserang. Terjadilah ya beberapa peristiwa itu kan, akhirnya sebelum terjadi ya hal yang tidak diinginkan,
maka ya mereka mungkin punya pengalaman sebelumnya kan, harus mendahulukan musyawarah. Hanya mereka bermusyawarah di rumah Abdullah bin Jad'an. Jadi seorang tokoh pemimpin dari Bani Tim ya, Bani Tim. Hanya mereka membuat sebuah perjanjian, kesepakatan gitu kan, di mana la yajidu bima kata madluman. Jadi tidak boleh di Mekah ada orang yang terdolimi, baik orang Mekah sendiri ataupun orang luar Mekah. Kan ini orang luar Mekah datang ke Mekah, mereka dagang, dijual, dibeli, itu dibayar, didolim kan. Pendatang didolimi oleh orang pribumi. Nah itu akhirnya buat kesepakatan tidak boleh ada kedoliman. Meskipun yang didolimnya bukan orang Mekah ya. Dan mereka harus mengembalikan ya. Kalau memang mendolim orang pribumi kepada orang lain harus mengembalikan. Ya, kalau membeli, merampas harus dikembalikan. Kalau mengambil juga harus mengembalikan. Ya, akhirnya mereka datang menemui Al-As bin Abi Wa'il ya agar memberikan haknya. Kalau dia memang membeli ya harus dibayar ya. Nah, di saat itulah maka ya terjadilah tekanan ya dari hasil musyawarah ya kepada Al-As bin Abi Wa'il. Nah, dalam perjanjian itu, kesepakatan itu yang dilakukan di rumah siapa? Abdullah bin Jad'an. Rasulullah itu hadir menyaksikan itu ya. Nah, mungkin masih muda, hadir menyaksikan proses perjanjian itu kan. Sampai Rasulullah SAW itu mengatakan laqad syahidtu fi dari Abdullah bin Jad'an halfan ya ma uhibbu li anna li bihi khumrun. Sungguh aku menyaksikan hadir ya sebuah musyawarah untuk membuat kesepakatan dan perjanjian di rumah Abdullah bin Jad'an yang aku lebih ya sangat senang gitu kan, bahkan lebih senang daripada aku memiliki unta merah. Karena perjanjian itu kan perjanjian yang luar biasa yang membawa kepada keadilan kan. Hanya siapapun orangnya, kalau ada yang mendolimi itu harus dihukum. Atau siapapun orangnya ketika dia datang ke Mekah itu tidak boleh didolimi. Karena bisa mengatakan aku lebih senang daripada memiliki unta merah. Unta merah itu gambaran kendaraan yang indah, gambaran dalam orang Arab di zaman itu adalah orang yang paling senang lah, yang paling bahagia itu adalah memiliki kendaraan unta. Jadi menunjukkan status sosial yang tinggi. Nah, jadi ini ada halful fudul ya. Jadi kesepakatan perjanjian yang dibuat oleh para tokoh-tokoh ya di masyarakat atau di bangsa orang Arab ya. Nah, itulah ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah ya. Selintas tentang apa yang terjadi antara Rasulullah ya dengan pamannya ya juga dengan kaumnya. Nah, sekarang kita berusaha untuk menjelaskan tentang kehidupan Nabi. Jadi apa yang dilakukan Nabi kan? Ya, terutama setelah beliau tinggal mati wafat oleh ibunya, oleh kakeknya. Jadi apa ini pekerjaan Nabi gitu kan? Hayatul amal. Jadi pekerjaan Nabi itu apa? Nah, di sini sebagaimana kita ketahui, itu kan Nabi itu setelah ditinggal wafat oleh ibunya, maka Nabi diurus oleh kakeknya yaitu Abdul Muttalib ya. Nah, karena ini dalam kondisi yang Nabi sangat sederhana hidupnya, karena Nabi tidak mewarisi harta yang banyak ya dari ayahnya Abdullah. Ya, maka ya sudah menjadi kebiasaan lah ya. Semenjak Nabi berada di Bani Sa'ad ya, ya beberapa tahun lahnya di Bani Sa'ad itu kan masih kecil kan, di bawah 6 tahun itu Nabi juga itu sudah punya kebiasaan, pekerjaannya itu adalah mengembala kambing. Jadi mengembala kambing ya itu kan bersama
saudara-saudaranya. Jadi anak dari Halimah Sa'diyah, ya, suaminya siapa suaminya? Apalagi ya? Haris ya. Haris itu kan anak-anaknya itu kan jadi saudara sesusu Nabi. Nah, itu kan ketika mereka Nabi ya kecil kan, itu Nabi punya pekerjaan bersama saudara-saudaranya ini untuk mengembala kambing ya. Mengembala kambing. Jadi mengembala kambing di Arab itu bukan 1, 2, 500-an itu. Maka perlu ya kecerdasan, perlu kecekatan itu. Nah, itu harus kemana karena ya mungkin daerah yang memang ya mungkin karena kambingnya banyak ya, itu kan tidak mungkin kita mengambil rumput ya mudah-mudahan ngarit lahnya cek orang namanya. Kalau 1, 2 mungkin bisa ya, tapi kalau sudah ratusan kan nah itu harus digembala atau dianggung itu ke daerah-daerah yang memang ada rerumputan. Nah, itu membutuhkan ya orang pengembala kan. Nah, kalau masih kecil ya berarti harus sebanyak orang. Nah, saudara-saudaranya itu suka mengembala ya dengan Rasulullah SAW. Nah, demikian juga ketika Nabi pulang ke Mekah, gitu kan, Nabi pun sama, pekerjaannya tidak jauh berbeda. Ketika dikembalikan karena proses Nabi diculik ya, itu dibedah oleh malaikat ya. Itu kan Halimah merasa khawatir, akhirnya dikembalikan. Itu di usia yang masih ya anak-anak dia sudah mulai punya pekerjaan aktivitas ya. Nah, ini luar biasa ya. Jarang kan anak-anak kita ya usia SD, SMP ya mencari ya nafkah minimal untuk jajan kan jarang. Besok enak mah orang tua anaknya ya harus berusaha keras ya menutupi segala kebutuhan. Sangat jauh ya. Kalau dulu itu anak-anak pasti sebelum sekolah dagang ya. Kalau sekarang Masya Allah. Daek sekolah ya kudu aya jajan. Ya, bahkan kudu punya HP, Masya Allah ya. Sangat berbeda ya. Nah, sama. Sok saya siap dituliskan ke sekolah ieu asal. Nah, jadi nu boga kuasa teh budak kayak namanya. Kalau dulu enggak ya. Kalau dulu enggak ya Rasul itu membantu ya. Nah, ketika di Mekah Rasul itu ya mengembala dengan bayaran yang ya ngaranna ge budaknya pasti dibayaran ge ya beberapa rupiah lahnya. Jadi beberapa kirot ya. Jadi kirot itu menunjukkan nilai yang sangat kecil ya dari uang dinar. Ya kalau dirupiahkan kalau direalkan kata pengarang kitab ini ya itu sekitar untuk zaman sekarang itu semacam 10 real. Mana sareal 2.000, berarti itu 10.000 mengembala teh. Gajihna teh nya ekor urang mah ekor orang Arab. Ya, sangat-sangat kecil ya. Yo bagi kita juga kan ya 30.000 kan ya. Tapi kalau bagi kita masih besar ya. Ya tapi ukuran sekarang itu sangat-sangat kecil sekali ya. Nah, kenapa Nabi itu mengembala ya bahkan di usia masih anak-anak ya. Karena ini memang jadi ciri khas ya. Jadi ciri khas atau sunnah ya. Tanda kenabian juga itu. Jadi semua nabi yang diutus itu pasti punya pengalaman dalam hidupnya pernah mengembala kambing. Ya, Nabi memang bercerita ya di masa ketika sudah jadi Rasul. Ma min nabiyyin illa waru'ah. Tidak ada nabi yang diutus melainkan dia pernah mengembala kambing. Terus sampai para sahabat bertanya, Anda juga Rasul mengembala? Iya, dulu saya juga mengembala. Ketika di Mekah dengan upah beberapa kirot. Yaitu dengan upah yang sangat kecil. Nah, kenapa mengembala? Karena mengembala itu kan perlu leader ya, kepemimpinan. Harus neangan wilayah anu subur ya. Anu banyak rumput, harus menaiki atau mencari jalan yang memang ya tidak berbahaya, tidak mengganggu daerah-daerah yang lain. Ya, harus mengendalikan itu kan domba-domba ini kan, kambing-kambing. Jadi sudah dilatih, ya, juga dilatih kesabaran, ya, mendapat upah, ya kan, kejujurannya, banyak. Entah kenapa Nabi ya punya kebiasaan mengembala
karena tadi ya punya insting mungkinnya dalam memimpin di masa depan. Kapan Soeharto ya bahwa kan berceritanya pernah mengembala itu. Nah, ya mundingnya itu atau luar biasa ya. Jadi punya khas. Nah, jadi calon pemimpin itu memang harus disiapkan itu. Ulah ujug-ujug ya mah kayaknya. Tukang jadi we gubernur ke presiden ya. Nggak, kalau belum punya pengalaman bahaya. Ya, harus lihat. Kata Rasulullah kan dari awalnya dari semenjak masih bayi, si anak kecil kan sudah banyak ujian cobaan. Itu sebagai ya langkah awal ya ke depannya supaya ketika menjadi pemimpin dia sudah siap tahan banting udah. Mau ujug-ujug jual jadi presiden gitu. Jadi pemimpin bari track recordnya mana? Nah, jadi ya ini ya. Jadi nggak bisa semua. Maka kan iya, maka para pemimpin dahulu ya yang itu sangat luar biasa ya. Ya kan Presiden Soekarno memang ya secara track recordnya luar biasa ya. Beliau baik pengalaman intelektual itu kan dengan para tokoh-tokoh. Bahkan beliau itu kan menantu dari siapa itu ya? Haji Cokro Aminoto kalau nggak salah, jadi tokoh besar ya. Dia dekat dengan yang dia itu siapa yang dia itu tokoh-tokoh Kartosuwiryo itu kan, dengan Ahmad Hasan itu. Jadi masa mudanya beliau sangat pikirannya banyak itu diskusi-diskusi dialog-dialog. Maka ketika memimpin memang terasa Indonesia walaupun secara ekonomi lemah tapi di dunia luar biasa sekali ya. Nah, jadi nggak bisa instan ya, makanya kita kalau memilih pemimpin itu harus lihat track recordnya gitu ya. Nah, kalau hidupnya biasa sederhana ini kan itu berpengaruh kepada cara dia memimpinnya ya. Nah, jadi jangan yang instan gitu kan. Nah, sekarang kan pemimpin sekarang itu kan banyak yang instan. Saya punya uang, dia bayar seseorang gitu kan supaya naik gitu kan, popularitas gitu. Akhirnya ya berbeda lah ya dengan orang-orang yang sudah terlatih ya, seperti ya ini para nabi atau para rasul. Nah, karena Nabi di usia yang muda ya, pada usia muda Nabi pun ya kan sudah belajar berniaga. Nah, beliau punya teman bisnisnya, rekan bisnis ya, yaitu Sa'ib bin Abi Sa'ib. Sa'ib bin Abi Sa'ib, teman yang sangat baik ya. Makanya ketika Nabi di Madinah bertemu dengan Sa'ib bin Abi Sa'ib itu memujinya ya. Walaupun dia masih kafir itu dulu. Belum masuk Islam, tapi dipuji karena dia teman aku yang sangat jujur gitu. Tidak pernah mendolim ya. La yujari wa la yumari, tidak banyak terewelannya, tidak banyak ngomel, tidak banyak berdebat. Jadi terewel kan. Karena kan bisnisnya aya anu teu kaupan makanya untung hayang lebih gede gitu, tapi pas gawe enggak gitu. Nah, ini enggak. Jadi saya bilang teman bisnis yang sangat luar biasa oleh Nabi SAW. Nah, maka Nabi itu sudah dikenal memang dalam muamalahnya itu sangat luar biasa ya, kejujuran itu kan, amanah dan juga menjaga kehormatan dirinya. Karena yang namanya pedagang ya, apalagi pedagang sudah luar negeri kan banyak godaannya ya, apalagi di jauh kan itu ya. Nah, kalau tidak menjaga diri, kehormatan ini berbahaya. Kalau Nabi bisa menjaga diri. Samalah seperti dari dulu juga, seperti sekarang pun sama seperti dulu wajah. Kalau lihat pengusaha masih muda ya banyak harta, tampan, itu pasti perempuan itu kan mendekat, menggoda gitu ya. Nabi itu bisa mengendalikan dan menjaga dirinya. Nah, tajirnya namanya sultan gitu kan. Tidak. Ya. Dan memang kalau orang punya
harta kan dorongannya ingin hal senang-senang lah. Sampai pada suatu kesempatan Nabi itu pernah berdagang atau membawa barang dagangan Siti Khadijah. Ini yang dikenal ya, jadi perempuan ya yang ditinggal wafat oleh suaminya, oleh dua suaminya, itu dua. Siti Khadijah menikah sebelum kepada Nabi itu dua ya. Pertama nanti siapa itu meninggal, kemudian nikah lagi, meninggal lagi ya, sehingga akhirnya dia mewarisi mungkin harta dari suaminya atau mungkin dari hasil usahanya sendiri yang sangat luar biasa. Nah, karena Nabi dikenal sebagai pedagang yang jujur, muda, ya mungkin ya Nabi ya atau mungkin Khadijah ya coba-cobalah cik cenah pang dagangkeun lah kitanya ka Muhammad cenah ye gitu ya. Akhirnya Khadijah ya itu kan ya bekerja sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan untuk membawa barang dagangannya ke Syam, dagangkan oleh Nabi ditemani dengan pelayannya itu Maisarah. Bukan perempuan Maisarah itu, banyak perempuan Nabi dulu anjing awewe jeung istri kamu bukan. Maisarah itu kan kalau di kita ngaran Maisarah pasti perempuan. Enggak, seperti Hamzah ada tamarbut. Ini tidak setiap bahasa Arab yang ada tamarbutoh ya, huruf ta yang bulat itu kan Hamzah, Maisarah itu tidak menunjukkan perempuan, laki-laki dia pelayan Siti Khadijah, maka dibawalah itu kan ditemani oleh pelayannya itu. Mungkin Khadijah ingin lihat nih bagaimana kejujuran amanah Nabi. Akhirnya dia berjualan dibawa ke Syam, maka luar biasa membawa keuntungan yang sangat besar itu kan, sangat besar yang sebelumnya tidak pernah terjadi ya itu. Urang sok Pak ikhwan bidin ayeuna urang dipercaya mau dagangan itu. Ya, dagangan besar. Untung gede. Si kira-kira diberitahukan enggak, diinformasikan keuntungan kita kepada pemilik barang. Atau biasa we lah kurang urang di korting we cenah ya cenah itu. Atau nyebutkan teh kasusah we jeung kasusah. Ya, ini kejujuran kan berat itu, ya. Ya. Tapi Nabi tidak pernah ya sedikit pun ya mengambil hak yang bukan bagian dirinya. Ya di kita banyak itu kan jadi petugas apa gitunya. Pakai motor itu kan. Meuli bensin itu aya leuwih. Jatahna 20 liter, nu kapake ukur 10 liter. Aya leuwih, kan dikaluarkeun teh. Di kompanan dijual lumayan. Sangat jauh ya jadi kita, jadi hampir sudah ya pudar ya kejujuran di negeri kita. Itu kan fakta realita. Nah, kalau Nabi luar biasa, jadi dia dengan Maisarah mendapat keuntungan besar ya, tapi Nabi ketika mendapat keuntungan besar disampaikan ini keuntungannya segini kan ini. Jadi nggak diambil gitu ya. Padahal kalau diambil oleh Nabi kan itu yang akan menjadi persoalan kan ya. Nah, akhirnya melihat kondisi seperti ini itu kan keamanan, kejujurannya, akhlak-akhlak yang baik bahkan langsung dikisahkan oleh Maisarah melihat Rasulullah ketika ya berdagang di tengah-tengah jalan dan banyak kejadian-kejadian yang luar biasa itu kan. Dimana ketika panas itu awan selalu menyertainya. Gimana itu bercerita kepada Khadijah kan? Aneh cenah ieu mah nya saprak icaran sareng Muhammad cenah. Eta awan teh asa terasa cenah menaungi gitu. Dia tidak kepanasan awan dah ya gitu. Ya, akhirnya Khadijah jadi penasaran gitu nya. Ke cenah ya ke. Jadi akhirnya dia tertarik, maka dia berniat mengungkapkan ya ingin melamar Rasulullah, tapi melalui pelayannya yaitu Maisarah. Jadi sebenarnya boleh perempuan melamar laki-laki, enggak insya Allah. Ada orang mana nembaknya, perempuan itu harus menunggu ditembak. Wah itu perempuan kali-kali mah tuh nembak. Nya tak gitunya itu ini. Mana we anu tos ditembakkeun.
Kalau nggak salah ada seorang perempuan ya datang kepada Nabi kan, itu kan menawarkan diri, nembak namanya. Ya Rasulullah, abdi mangga aya niat kasalira itu. Manawi tiasa abdi gitu kan, ingin mewakafkan diri kepada Anda ya. Itu boleh. Sampai kejadian ini kan terdengar oleh putri Anas bin Malik kalau nggak salah ya. Dia berkomentar, ini eueuh ka era eta awewe. Ya, menembak lelaki gitu namanya gitu. Maka kata Anas bin Malik, justru dia lebih baik daripada kamu. Jadi sebenarnya nggak aib ya kalau seorang perempuan mengutarakan isi hati atau melamar seorang laki-laki. Ya, itu bisa melalui orang lain. Nah, seperti Khadijah juga melamar Rasulullah ya karena tertarik itu melalui pelayannya yaitu Maisarah. Maisarah ya. Akhirnya maka ya Nabi ya sampai salah satu bentuk seriusnya Siti Khadijah kepada Nabi alaihissalam, katanya beliau juga mengirim beberapa utusan ya, salah satu teman dekatnya ya teman dekat Siti Khadijah ya, bukan Maisarah tapi perempuan itu menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi pun merasa menerima, dia ridho dengan ramalan Khadijah ini karena Nabi memang mengetahui ya sifat-sifat Khadijah yang sangat luar biasa. Padahal di saat itu Khadijah ya sangat diperbutkan itu ya. Jadi ya janda yang ya jahil ya, jadi yang sangat didambakan oleh para pemuda atau para orang-orang Arab ya. Ya bangsawannya itu janda kaya kan, kaya itu masih luar biasa gitu ya, masih cantik mungkin ya, kemudian baik gitu kan, punya hartanya sangat hayang itu. Jika nak orang hidup katanya. Akhirnya maka Nabi ya bermusyawarah dulu dengan paman-pamannya, terutama dengan Abu Thalib ya. Akhirnya mereka pun datang ya, kepada keluarga Khadijah ya, dan mengutarakan ya, berbicara tentang khitbah dan merencanakan pernikahan ya. Maka ditikahkanlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dengan Siti Nabi menikah dengan siapa? Khadijah ya gitu kan, yang dihadiri oleh para pembesar Quraisy di saat itu dengan mas kawin yang cukup besar ya, yaitu sekitar Ishruna Baqrah 20 atau 6 jadi Baqrah. Jadi ini menunjukkan nilainya itu sekitar 20 atau 6 kali lipat dari mahar yang dilakukan oleh seorang menikah dalam masih muda ya. Kan biasanya kalau menikahi janda ya sayeuna we nya mas kawin teh nya sahayuna we komo lamun calon ditikana teh beunghar gitu nya ukur. Saya lihat beberapa kali gitu ya, hadirlah dalam pernikahan janda dan ya gitu kan, itu biasanya mas kawin ya. Kalau Rasulullah enggak, justru mas kawin itu hampir 20 kali lipat atau 6 kali lipat dari pernikahan seorang gadis gitu. Jadi sangat besar ya, sebagai bentuk mungkin menghormati, memuliakan Siti Khadijah. Nya ari aya mah teu naon urang teh nya dianjur kayaknya ari aya mah tong di ieu. Yang di eueuh. Dawa-dawa. Tah, itu kan dibalik ya. Di aya di eueuh. Jadi bahan yang cukup besar. Maka di saat itu pula ya terjadilah pertikahan, maka yang menyampaikan khutbah nikah sudah ada ya. Itu Abu Thalib. Abu Thalib berkhutbah ya, memuji Allah, menyanjung ya, bahkan menjelaskan nasab Rasulullah, keturunannya, juga keutamaan
keutamaannya. Nah, jadi Abu Thalib juga berjasa besar. Jadi bapak kedua ya setelah Abdullah ya. Kerumada Rasulullah terpenak dehnya sareng ramana. Maka yang menggantikannya Abu Thalib ya. Makanya nanti kan anak Abu Thalib itu alinya. Ya, untuk menjaga hubungan itu ditikahkan dengan putri beliau. Yaitu siapa? Fatimah ya, luar biasa. Nah, ikhwan fiddin rahimakumullah. Nah, pertikahan ini terjadi 2 bulan setelah pulang dari Syam. Jadi sudah berdagang dari Syam 2 bulan langsung menikah dengan Siti Khadijah. Nah, usia beliau di saat itu 25 tahun. Sedangkan usia Khadijah di saat itu ada 2 pendapat. Pendapat pertama 40 tahun yang masyhur, tapi ada yang mengatakan 28 tahun. Ya, jadi ada 2 ya. Tapi yang masyhur itu 40 tahun. Tapi yang mengatakan 28 tahun itu ya. Nah, beliau Siti Khadijah ini sebelum ditikah oleh Nabi, beliau ditikah oleh Atik bin Aid al-Makhzumi. Kemudian beliau meninggal. Jadi, kemudian setelah itu beliau ditikah oleh Abu Halah At-Taimi, maka meninggal pula. Ya. Setelah ya, nah dari Abu Halah At-Taimi ini ya memiliki beberapa anak laki-laki ya, atau seorang anak laki-laki. Nah, banyak para tokoh-tokoh Quraisy ingin menikahi Khadijah, tapi Khadijah pabat nggak mau, menolak ya, menolak ya, kecuali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pernikahan Rasulullah dengan Khadijah dianggap pernikahan yang paling luar biasa ya, bahagia, membuat orang iri ya, bagaimana keluarga ya pernikahan Rasulullah dengan Siti Khadijah. Nah, inilah istri yang pertama kali ditikah oleh Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah ketika menikah Khadijah tidak pernah menikah dengan perempuan lain. Ya, Rasulullah itu menikah dengan perempuan lain lebih dari satu itu setelah meninggal. Kalau Khadijah mah Kak Khadijah. Padahal secara usia mungkin lebih senior ya. Tapi ya itu ya, ada mungkin keistimewaan. Kasih wae gitu. Nah, kemudian semua putra-putri Rasulullah itu dari Khadijah. Ya, Rasulullah tidak memiliki keturunan dari 9 istrinya atau istri yang lain, semuanya dari Khadijah. Kecuali 1 dari Maria Al-Qibtiyah. Maria Qibtiyah yang itu asalnya hamba saya, hadiah dari Raja Mesir, Muqawqis, itu ditikah oleh Nabi, dibebaskan dan ditikah. Dia punya 1 Ibrahim, tapi meninggal kan. Nah, semuanya Qasim, Abdullah, Khadijah, Fatimah, itu semuanya dari Khadijah. Dari Aisyah itu nggak punya. Nah, sekarang siapa anak-anak Khadijah? Cik dua apa sahwe? Kira-kira we selama ya 10-an tahun diajar sejarah. 1 Qasim. Terus? Fatimah. Coba. Gapanya? Nah, yang pertama adalah siapa? Ada Qasim mereka. Ada setelah Qasim Zainab. Zainab kan pernah ditikah oleh siapa? Abu Jahal, kan putri Abu Jahal. Kemudian Ruqayyah ditikah siapa sih? Utsman. Selalu Ruqayyah, Ummu Kulsum. Ummu Kulsum pun ditikah oleh Utsman. Jadi 2 anaknya, 2 putri Rasul itu ditikah oleh Utsman, itu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Setelah meninggal saja. Setelah meninggal. Ya, tidak boleh dimadu, tidak boleh dicandung gitu. Jadi harus ada yang dicerai atau meninggal. Jadi cek bahasa Sunda mah turun ranjang atau apa? Naik ranjang. Nya mau naik ranjang. Mau naik ranjang meureun adi heula. Ka ranjang mun turun ranjang mah ti lanceuk ka adi. Jadi enggak boleh dimadu. Ya, maksudnya di poligami adik nikah. Harus ada yang salah satu. Ya, apakah dicerai atau kan dicerai mah kacidatingnya. Kemudian siapa? Fatimah, kemudian Abdullah.
Jadi putra Aisyah itu putra anak Khadijah itu 1 Qasim, 2 Zainab, 3 Ruqayyah, 4 Ummu Kulsum, 5 Fatimah, 6 Abdullah, hanya 6. Walaupun ada pendapat ada yang lain, tapi di sini yang paling populer itu 6. Jadi anak laki-lakinya 2, Qasim dan Abdullah. Maka Nabi diberi gelar Abu Qasim. Ya Abul Qasim. Jadi biasanya kalau seseorang diberi panggilan Abu itu dinisbah kepada anak sulung. Ya. Misalnya Gilang saya budak lelaki numpang gedena misalnya. Fakih berarti Abu Fakih ya gitu. Biasanya gitu. Jadi kalau kita punya anak sulung apalagi laki-laki itu dinisbahkan kayaknya. Fakih Abu Fakih kan itu. Maka disebut Abu Qasim. Nah, satu lagi putra Rasul itu siapa? Nulain. Ibrahim itu 7 putra Rasul itu. Nah, Ibrahimah dari Maria Al-Qibtiyah yang meninggal dunia masih menyusui di saat gerhana matahari. Nah, ya. Waqad matal banun kulluhum sigoron. Anak-anak Rasulullah laki-laki meninggal dalam usia yang masih kecil. Jadi Qasim dan Abdullah termasuk nanti Ibrahim itu ditakdirkan ku Allah maut nate nuju alalit. Jadi can dewasa itu. Nah, gitu ya takdirnya. Ya, mungkin takutlah nantinya ada pengkultusan. Bisa dianggap sebagai nabi. Amal banat, anapun anak-anak perempuan, faqad akrod adarokna kullahun atau faqad adrokna kulluhuna zamanan nubuwah. Mereka semua hidup sampai di masa kenabian. Fa aslamna wa hajjana, bahkan semua anak perempuan itu masuk Islam dan hijrah bersama Nabi. Yang memitikan perempuan pertama yang masuk Islam siapa? Khadijah. Nah, nanti berikutnya itu anak-anaknya baru masuk Islam. Walaupun suaminya ada yang kafir seperti Zainab. Zainab kan suaminya kafir itu. Masuk Islam itu ketika dipisahkan langsung, tapi di kemudian hari mereka merenyaahnya datang deh kan itu. Kalau nggak salah putra Abu Jahal ya kalau nggak salah. Lupa lagi. Nah, kemudian mereka semua wafat sebelum Nabi. Jadi Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab itu putra-putra putih-putih perempuannya wafat sebelum Nabi, kecuali 1 Fatimah. Fatimah itu wafatnya setelah Nabi. Tage telila berselang 6 bulan. Pan Nabi teh kantos ka bumi Fatimah, tiba-tiba nya apa Yunan Aisyah terus ngaharewas. Ngaharewas teh ceurik Fatimah teh. Ceurik. Itu. Geus ceurik ngaharewasnya dipalih kencana. Nangis, naon? Gumujeng gitu. Aisyah teh kaget. Ari Rasulullah cenah tadi ngaharewas naon? Cek Fatimah, ieu mah rahasia yang apal wae. Di kemudian hari mungkin Fatimah bercerita. Yang pertama ketika dibisiki ya telinga Fatimah oleh Rasulullah, Fatimah menangis ya, karena tidak akan lama lagi Rasulullah akan meninggal dunia. Jadi Fatimah sudah ada ya kisi-kisi lah ya. Kedua setelah itu tertawa ya gumujeng karena Fatimah akan menyusul Rasul. Maka tidak lama kan 6 bulan. 6 bulan ya. Eta ya jadi Fatimah Az-Zahra punya 2 anak laki-laki yang populer siapa? Hasan dan Husain itu. Tadi Hasan Husain teh di ngaranan ku Nabi. Tadi nama Harb ngaranna teh. Ali teh kan tukang perang. Jago perang Ali mah komo jago glut. Nah, Pak, jago apa ya? Jadi seorang Arab kan kalau sebelum perang itu ada eksebisi namanya itu ngaranna teh. Sparring heula gitu. Jadi keur nemongkeun kekuatan gitu ya. Sparring, tapi sparringnya berdua gitu ya. Yang masing-masing lah gitu. Itu Ali biasanya mah tara eleh Ali mah. Pokoknya jago perang ya. Kalau dia punya anak di ngaranna teh Harbun, perang gitu. Hasan teh sanca dinamaan ku Nabi mah rek ngaranna teh Harb. Kan kakak-kakaknya kunami tong harb atau ngarante, tong pikasyunun ngarante. Iya macam budak teh alus Hasan.
Ayeuna ali teh nyantur teh ka Rasul teh kayak sugan boga budak deui mah harap gitu. Setahun kemudian boga budak deui. Jadi jedanya 1 tahun Hasan ka Husain teh. Tunji namanya 1 tahun hiji. Rek di ngaranan harap cek Nabi tentong cenah ieu. Da ieu ge alus cenah. Husain we nya itu. Jadi harbun itu perang ya. Karena memang Ali itu jago perang ya. Nah, luar biasa. Terkenal kan Alinya dengan pedang yang sangat luar biasa. Ikhwan fiddin wa imani wa rahimakumullah, maka di usia katanya 35 tahun, ya ini ada sebuah peristiwa yang luar biasa ya. Itu terjadi banjir bandang ya. Sehingga Ka'bah itu roboh, hampir roboh. Jadi si bangunan-bangunannya kan dulu dari kayu ya. Dari kayu gitu kan, terutama dinding-dindingnya itu karena sudah lama sebelumnya memang pernah terbakar, akhirnya kebanjiran, itu hampir roboh. Maka ini harus direnovasi ulang besar-besaran kan. Hanya sepakat orang-orang Quraisy saat itu, orang Arab itu kan, untuk masing-masing berdonasi, menyumbangkan hartanya dalam pembangunan renovasi Ka'bah secara besar-besaran. Tapi banyak syaratnya. Ya, di mana harta yang didonasikan itu diinfakkan tidak boleh dari harta yang maksiat, dari harta yang kotor. Jadi kan mereka mengakui gitu zina, mencuri, mabuk, majak kita doraka ya, itu. Tapi untuk pembangunan Ka'bah mah bayar aja. Tidak boleh diambil dari harta-harta kecuali yang baik. Harta dari melacur, harta dari riba atau untung. Jadi pikir-pikir jahiliyah lebih bagusnya. Dina pelebah ieu mah jeung urang. Urang mah kadang ngabangun masjid di mana wae kitu nya. Pokona mah nu mere harta. Komo lamun sakedeung deui aya pilkadanya sok lah. Siap ku saya didukung kan asal bangun ya. Eta meureun hartana teh ti mana eta teh? Teu apanya urang teh nya. Nah, jadi enggak boleh atas dasar tidak ada tuh apal ya kita terima, justru harus seleksi. Ya gini di jalannya, berada di jalan nyair, sairiah, itu kan kita nggak tahu kan? Penyair muda. Ya, nggak tahu kan siapa yang memberinya itu, apakah orang baik atau tidak ya? Nah, jadi kalau harusnya selektif. Kalau untuk masjid banyak, ini malah luar biasa. Jadi para siapa ini masjid? Bukan barokah. Ya. Nah, jadi makanya diprakarsai oleh tokoh besar Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Walid bin Al-Mughirah kan intinya. Ya, dia karena khawatir lah ya Ka'bah ini punya nilai sejarah gitu kan. Dan mereka sudah tahu bagaimana Allah menyelamatkan Ka'bah ya di zaman Abdul Muthalibnya. Jadi mereka sangat segan gitu kalau membangun Ka'bah ini dengan harta yang kotor ya. Kayaknya mereka sepakat untuk membangun. Ini semua suku itu harus gitu, berkontribusi ya. Ada yang membangun bagian bawahnya, dasarnya, dindingnya, dirombak sedemikian rupa ya. Termasuk Rasulullah juga ikut terjun dengan pamannya Al-Abbas itu membawa batu, terjunlah gitu ya. Bahkan yang memimpin arsitektur. Arsitektur lagi lain orang Arab, orang Romawi. Jadi memang dari dulu ya sudah ada. Ya, jadi kita jadi profesional dulu orang Arab ya. Jadi memang kita ya kudu keahlina lagi nya. Orang Romawi itu diundang. Ya ngaranna bakum ngaranna ge orang Arab bakum. Jadi arsitek lagi dibayar itu ya, profesional di Eropa namanya. Padahal mah Romawi teh Eropa ya. Jadi memang membangun masjid ya tong sahayuna lah ini. Kamu nya atuh da kenyamanan kepantasan. Kan aya masjid teh geuning loba tihang. Nya bea ku tihang mah masjidnya. Teu puguh bentuk ieu teh mana hareupna mana tukangna. Jadi kita memang ya karena ya hayang tereh teh nya ya harusnya lebih ideal lah. Kemudian jadi sampai terjadilah
pembangunan gitu. Nah, mereka sepakat bagian saya bagian kentengna namanya. Saya bagian dindingnya gitu kalau dilelang lah masing-masing, tiap suku itu harus ada kontribusi. Dan mereka ingin berkontribusi karena ini sejarah. Ka'bah itu perhatian luar biasa. Sejarah yang luar biasa. Nah, ketika hendak selesai, tinggal satu lagi itu memasukkan Hajar Aswad. Eta para sea masing-masing ingin menjadi orang yang memegang langsung dalam memindahkan, menempatkan Hajar Aswad, simbol Ka'bah. Eta pasya di dinya. Masing-masing tiap suku memiliki hak untuk menyimpan Hajar Aswad. Tapi karek perang di eta. Tapi karek peperangan terjadi kan ya. Tapi kalau terjadi perdebatan panas bahkan menyulut peperangan. Nah, tapi di sana ada orang bijak tadi ya. Putra Al-Mughirah nyata Abu Umayyah Ibnul Mughirah Al-Makhzumi. Ya udahlah ginilah aja lah ya. Orang yang paling disegani gitu ya, tokoh. Ya putra Al-Walid bin Mughirah, ada putrana Abu Umayyah Al-Mughirah yang disegani. Udah aja kita sepakati ya, siapa yang lebih dulu masuk ke masjid ini, maka kita angkat saja dia sebagai pemutus yang memutuskan perkara ini. Nah, tidak lama kemudian teh karek diobrolkeun, turujul teh Rasulullah SAW keluar dina tempat eta gitu. Akhirnya tuh cenah Muhammad, wah sepakatlah Muhammad banyak. Udah kita serahkan ya bagaimana baiknya dalam menempatkan Hajar Aswad. Sepakat langsung, tidak ada berbeda gitu. Jadi ini menunjukkan memang pribadi Rasul itu ya disenengani oleh semua pihak. Jadi kan munku suku ieu mah belum tentu diterima makanya. Nah, akhirnya Rasulullah SAW memutuskan ya, Rasulullah SAW memutuskan dia membuka kain selendangnya, sok asupkeun cenah. Cerdas sesuatu kan. Dimasukkeun ka di tengah simpan. Sok tak ujung-ujungna kabeh nu boga hak memegang kan. Mun dibawa kitu bahkan hese asupkeun kana kain. Nah si ujung kainnya dipegang oleh perwakilan dari suku kan itu dibawa tangis deket tetap udah siap kunapi dicokotna teh berarti inti nama sanu minakeun teh Rasulullah tak beres siap sepakat para syawe era kubatur eta kecerdasan nabi nya Rasulullah mah kunabi atuh kadang jamanya ieu nuduhkeun ka urangnya padahal teu piranya ukuran yang memegang kain dalam membawa, tapi itu bisa menentramkan gitu ya. Ini masalah rek papasian ge bisa berhenti. Lamun dipikir ku akal mah atunya jeung pasia sagalanya geus atuh pirage mindahkeun. Tapi itulah ikhwan fillah kadang apa ya? Ego popularitas ya. Enak cerdas Nabi mah. Kainnya diselendangkan, dibentangkan, dimasukkan, dibawa. Geus nepi makan ku Nabi. Udah siap? Jadi saat itu minahkeun Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. SBY kan minahkeun meja waktu itu. Kalau SBY meja berat, cek datang SBY. Ayo bersama kita bisa. Kalau enggak berubah ini mah penting waduh tidak geser. Ayo bersama kita. Ayo mikirna bersama kita bisa SBY. Jadi ini kecerdasan ya, kebijakan. Jadi bakat-bakat ya readernya ya memang sudah ada Nabi ya. Karena Nabi mah sudah salah satu ciri ininya kan cerdas. Ya. Memang pemimpin itu harus ya, pemimpin itu nggak boleh cerdas. Kata siapa? Pemimpin bodoh wah bahaya. Kumaha rakyat. Nah, ya. Harus cerdas pemimpin itu ya. Harus cerdas ya. Secara cerdas intelektual juga cerdas secara emosional. Ya. Harus bisa membaca ini apa kayaknya. Nah, jadi ulah sarwana kan ini. Lah pirage kekituan geus enggak boleh harus dia diangkat. Walaupun memang esensi nama dan nabi-nabi kene tadinya ya, tapi kan orang mungkin walaupun ya hanya sekedar memegang kain tapi merasa apa ya jasanya dihargai. Padahal Nabi masih muda di saat 35. Itu kan tokoh-tokoh yang mungkin selevel ya Abu Thalib merenya ya sudah 50 60.
Atau ya ketika kita bergaul dengan orang yang lebih tua ya harus ya bisa lah. Ya itu. Ya Allah, seenaknya itu berbicara, ya bertindak, bersikap, adab ya, etika. Ikhwan fiddin imani wa rahimakumullah. Sekarang perjalanan Nabi sebelum diutus ya. Jadi sebelum diutus terakhir ya. Jadi memang Nabi alaihissalam ya sebelum dia diangkat jadi nabi ya itu sudah terlihat tanda-tanda kenabiannya. Maksudnya sifat-sifat kehebatannya ya, kebaikannya, akhlak yang baik ya, sifat-sifat yang sempurna, baik sifat akhlaknya atau juga intelektualnya. Berupa apa sifat-sifat yang baik dalam Nabi? Jujur ya. Maka Nabi kan disebut ya atau amanah ya, al-amin ya, amanah. Kemudian juga muru'ah, Nabi itu berwibawa ya. Disegani kan ya, wasyaja, punya keberanian, berani Nabi itu. Dia juga adil, bijaksana, menjaga kehormatan, zuhud, hanya tidak tamak kepada, tidak rakus ya. Qanaah, merasa puas ya, ridho dengan apa yang diterima. Ya, dari kecil kan Nabi itu kehidupannya Masya Allah ya. Ya, hilm itu santun. Hilmun itu apa? Ya, kita artikan santun ya. Sabar, bersyukur, pemalu, menepati janji, tawadhu ya. Dan suka menasehati. Jadi sangat luar biasa ya. Sampai Abu Thalib pun ya kan Nabi malah hampir cacat cenah Rasulullah mahnya itu Rasulullah. Itu sampai banyak pujian-pujian yang disampaikan oleh Abu Thalib kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Juga ya karena dia nabi, memang nabi itu dijaga ya oleh Allah dari melakukan perbuatan yang tercela, nista ya. Nah itu. Jadi ciri orang soleh itu pasti dijaga. Walaupun hidup di wilayah, daerah, lingkungan yang sudah brok-brok, yang sudah sangat-sangat buruk ya, zaman jahiliyah. Ya, baik secara akidah, penyembahan kepada berhala, atau secara muamalah, mereka juga ada perayaan-perayaan kesyirikan. Ya siga diurang. Jadi kita kan ada perayaan-perayaan kalau mau ya, kalau di daerah pantai kan ya. Kalau mau melaut ya, atau bulan-bulan tertentu mereka menyembelih ya seekor sapi atau kerbau, kepalanya diarah. Nah itu perayaan-perayaan saja. Ya, di zaman jahiliyah pun banyak perayaan-perayaan. Ya, tapi Nabi ya, tidak terbawa. Bahkan Nabi tidak pernah memakan ya sembelihan yang ditunjukkan bukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan Nabi tidak suka mendengar ya, sumpah-sumpah kepada para dewa ya, Lata, Uzza, Manat. Bahkan Nabi tidak pernah menyentuh berhala pun. Menyentuh. Hari orang ke candi ini atau ya selfie bari ditangkeun. Nabi mah tepat. Ya tanya teh ayahnya. Ya saudara ya. Wa kana la yasbiru ala simail halab. Beliau tidak pernah sabar, suka mendengar sumpah kepada Lata wal Uzza. Padlan terlebih an masil asna, menyentuh berhala. Au taqarrubi min ilaiha, atau mendekatinya. Tamangga anu sok arameng tanya, wilujeng tah emutannya ka candi-candi foto selfie, ayo kumaha ya mangga evaluasi. Nabi itu contoh baik bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulullah uswatun, itu tidak pernah menyentuh apalagi mendekati. Komo selfie mah teu acan. Wa kana abadanas, beliau adalah orang yang paling jauh ya, menjauhi min syurbil khamri, minuman keras, wa syuhudil malahi, menyaksikan acara-acara yang melalaikan. Mulai nama musik-musik, dangdut-dangdut punya. Ayeuna gitu, malahi teh alat-alat yang melalaikan. Hatta bahkan beliau tidak pernah lam yahdur majalis salahwi, tempat-tempat yang melalaikan. Wasamar bergadang, nongkrong-nongkrong kan para anak-anak muda nya begadang ditemani nyanyian, biduan, biduati, Masya Allah, tawat
Ya, wa nawadiha atau alat-alat yang mendukung kepada perbuatan itu. Ya, allati kanat muntazahas syabab, yang itu menjadi hiburan bagi para pemuda atau muna di KP-KP meureun nama. Nya. Wa multaqal ahibah bi Makkah, dan pertemuan para kekasih gitu ya. Para teman rekan di Mekah. Jadi dulu juga sudah ada kafe sebenarnya nama. Di orang kan kalau bertemu dengan rekan, pacar, ya, di mana? Ya, di restoran, kafe-kafe. Kopina ge sabaraha eta teh? Nah, sampai mendengarkan alat-alat musik, nyanyiannya. Nabi mah teu kantos. Nah, jadi ieu nya panginten ya buat gambaran bagi kita ya. Jadi kalau kita memang mencintai Nabi, nah, lihat perjalanan hidup. Nah, Nabi tidak pernah berhura-hura ya. Bahkan tidak pernah mendekati ya. Karena kalau orang mendekatinya itu jadi fitnah. Ya, cenah umat Islam teh geuning ka agama urang teh geuning. Osok geuning teu nanaon tah nepi ka dipoto gitu kan. Nepi ka selfie teh itu kan ini jadi fitnah. Ya. Caklah orang rek ulin lah, kan lain namanya. Ya, atau ke daerah percandian gitu ya, gitu. Kan lainnya. Tempat-tempat yang lain masih banyak kayaknya, tempat-tempat wisata dan lain sebagainya. Ikhtalah ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah ya, perjalanan ya risalah Nabi SAW sebelum beliau diangkat menjadi Nabi, menjadi Rasul. Nanti insyaallah kita bagaimana perbuatan Nabi, sikap Nabi ketika beliau diangkat menjadi seorang Nabi, seorang Rasul. Banyak pelajaran ibroh yang banyak kita ambil ya dari kehidupan Nabi SAW. Jadi laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah itu bukan ketika dia menjadi Rasul, bukan. Jadi sebelum jadi Rasul ternyata Masya Allah ya, sampai Khadijah saja Masya Allah tertarik oleh Nabi SAW. Ternyata pertanyaan anak, ari ka urang aya nu kitu. Urang mah nepi ka neangan ge meni hese gitu ya. Tah berarti itu salah kita. Jadi kan ari nu hade mah teu kudu diteangan. Teu kudu neangan teu kudu dicari. Ini akan dicari ya gitu. Insyaallah perbaikilah akhlak kita, sikap kita ya. Insyaallah. Kalau kita baik mah kan seperti emas mutiaranya ya, pada datang memburu kita. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mudah-mudahan memberi manfaat yang luar biasa bagi kita semua. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah syukron Ustaz atas materi yang tadi disampaikannya, luar biasa sekali. Sosok pemuda yang istimewa gitu kan. Sosok pemuda yang berkualitas, meskipun kenabiannya belum meretas, tetapi kehidupannya sudah sangat berkualitas, tidak pernah melampaui batas, dan tetap putih seperti kertas. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkualitas, tidak pernah melampaui batas.